pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Ini kan soal hati, ini soal private kita ya. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini kan. So, istri sama anak sendiri mendukung. Anak aku nggak pernah tanya, dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait pengakuan Dr. Richard Lee, yang dimana beliau ini mencari hidayah dan akhirnya Dr. Richard Lee ini menemukan hidayah tersebut. Nah teman-teman, jadi kalau kita perhatikan di podcastnya Dr. Richard Lee, beliau ini banyak mengundang yaitu ustadz-ustadz. Nah maka dari itu beliau ini menanyakan tentang agama Islam, dan pada akhirnya hidayah tersebut itu menghampiri beliau. Nah oke teman-teman, seperti apa video tentang terkait Dr. Richard Lee? Oke, mari kita simak videonya. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku loh. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka pasti ada reaksi, pasti mereka dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan kita ini kan soal hati, ini soal private kita ya. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini kan. Saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya, tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat, dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. Bahkan ada beberapa podcast ya, yaitu Dr. Richard Lee ini ditanya oleh Hatta Halilintar di dalam podcastnya tentang terkait apakah Dr. Richard Lee sudah masuk Islam. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Istri sama anak sendiri mendukung. Anak aku nggak pernah tanya, dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Akan ikut juga kah? Aku pernah tanya dengan istriku, sepertinya tidak. Oh gitu. Jadi dokter pernah tanya, kalau aku masuk Islam, kamu gitu dokter nanya begitu? Aku pernah tanya. Jawabannya tidak. Oh. Ya kalau pelan-pelan. Ya, di agama itu kan nggak ada pemaksaan. Ngapain aku paksain? Iya. Itu ya kita dia gitu kan. Istriku bukan ustadz. Istriku bukan pemuka agama. Tapi aku mendengar dari istriku sendiri berbicara bahwa kalau kamu belajar agama, kamu itu harus buat diri kamu itu jadi lebih baik. Aku ngomong, kenapa sih prosesnya belajarnya lama ya? Karena aku nggak cari duit dari sana. Aku nggak cari pamor juga dari sana. Aku melakukan ini perlahan karena aku tidak mau menyakiti banyak orang. Nah teman-teman, mari kita simak video berikutnya, yaitu bahwasanya istri Dr. Richard Lee ini menanyakan tentang status Dr. Richard Lee. Apakah kabarnya Dr. Richard Lee ini sudah mau menjadi mu'alaf? Oke, coba mari kita dengarkan video dari Dr. Richard Lee. Kabarnya Dr. Richard Lee mau jadi mu'alaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua, ya, bahwa aku konsisten dari dulu, pengen belajar, pengen tahu permasalahan iya atau tidak itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini, dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak
kayak gimana ya, kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain. Terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari istri Dr. Richard Lee ya. Ternyata istri Dr. Richard Lee ini ya membolehkan, terserah kalau kamu ingin ya login, terserah, tapi agama itu agar manusia ini menjadi lebih baik. Kalau dalam agama Islam itu namanya adalah yaitu takwa ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa teman-teman ya? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya, bukan karena ini jabatan ya, bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan dan lain-lain. Ya itu tentu benar ya teman-teman ya. Jadi kita beragama ini seharusnya harus lebih baik dan banyak beramal-amal yang baik. Nah, ini adalah video tentang terkait Dr. Richard Lee ini bertanya kepada Donditan ya. Oke, coba mari kita simak videonya. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dapur? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama, enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustaz Ali. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Jadi, artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak. Dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Jadi ya rata-rata ya teman-teman ya, orang mu'alaf ini rata-rata mereka ini sebelum menjadi mu'alaf ya, mereka itu mencari kebenaran, jadi menjemput hidayah. Jadi rata-rata orang yang mu'alaf itu adalah orang-orang yang cerdas. Karena apa teman-teman? Karena yang dia pikir ya itu bukan karena kekayaan ataupun bukan karena dunia gitu ya. Jadi yang dia pikir itu adalah keyakinan ya. Bagaimana saya bisa yakin dengan agama tersebut itu? Maka dicarilah itu hidayah tersebut itu. Dan ternyata mendapat hidayah tersebut. Ya seperti video ini, seperti Dr. Richard Lee. Dari itu ya teman-teman, kita doakan untuk Dr. Richard Lee agar istiqomah yaitu di jalan agama Islam ini, dan semoga menjadi yang lebih baik dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.